Jawab Rocky. Kaisar Dewa. Episode 21. Banteng Besi. Zhang Ruochen membawa busur kawat di punggungnya dan melaju menuju Gunung Raja dengan menaiki kuda bertanduk. Gunung Raja adalah tempat berburu bagi keluarga kerajaan. Gunung itu tinggi dan curam, dengan beberapa air terjun, tebing-tebing, lembah-lembah dan hutan-hutan yang menutupinya. Hampir semua binatang buas yang berada di sana berada pada level 1. Hanya beberapa saja yang level 2. Seperti butiran pasir yang tersapu ombak lautan. 43 ksatria lesap dan menghilang di kedalaman hutan sesaat setelah dikirim ke Gunung Raja. Us. Sebuah bayangan kabut setinggi 1 meter melintas menembus semak-semak. Bayangan putih itu berlari melewati daratan terbuka untuk kemudian menghilang di balik hutan. Bayangan putih itu sangat cepat hingga seseorang yang tidak memiliki kekuatan seni bela diri tidak akan mampu mengidentifikasinya. Dengan kemampuannya, Zhang Ruochen melihat bahwa itu adalah binatang buas berbentuk seperti kelinci. Binatang buas itu berada pada level 1, seekor kelinci kilat. Ia dapat berlari super cepat dan memiliki kuku serta gigi yang tajam, tetapi ia memiliki banyak kelemahan. Terlebih saat mempertahankan diri. Kekuatan dan kecepatan mereka setara dengan ksatria di tingkatan pertama dari alam kuning. Kurang lebih. Itu hanyalah kelinci kilat. Tidak cukup ideal untuk membuang-buang anak panah petir. Zhang Ruochen yang tadinya sedang membidik kelinci itu lalu mengendurkan tangannya. Ia menggeleng dan memasukkan kembali anak panahnya di kantong belakang punggung. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa semakin tinggi level dari binatang buas yang berhasil dibunuh maka semakin tinggi pula ksatria itu mendapatkan hasil penilaian. Kelinci kilat berasal dari tingkatan pertama dari binatang buas level 1. Bagi Zhang Ruochen, membuang-buang anak panah petir untuk binatang buas seperti itu tidak ada untungnya. Ups. Terdengar suara benda yang menembus angin dari arah lain. Sebuah anak panah petir dilepaskan dan memercikkan kilatan-kilatan petir lalu mengenai kepala kelinci kilat. Bes. Kepala kelinci kilat terkena anak panah petir. Anak panah petir itu seketika membentuk gumpalan petir seukuran kepalan tangan, lalu tiba-tiba meledak. Bola-bola petir itu meledak ke segala penjuru. Seekor kelinci kilat mati seketika dan tertimpa pohon. Pangeran ke-6 mengarahkan kuda bertanduk miliknya ke arah sasaran. Tanpa harus turun dari kuda, tangannya meraih anak panah yang menancap di kepala kelinci buas itu lalu menaikkan kelinci di tunggangannya. Saudara ke-9, ini waktumu untuk berburu di Gunung Raja dan kau tidak berani membunuh binatang buas. Kau butuh sedikit keberanian untuk menjadi seorang lelaki. Pangeran ke-6 mengejek Zhang Ruochen sambil membawa kelinci kilat di tangannya. Menurutnya, Zhang Ruochen memang adalah seorang jenius di seni bela diri. Namun, ini adalah pertama kali baginya berburu secara langsung di hutan. Ia menganggap bahwa menjadi takut adalah sesuatu yang wajar. Lagi pula, bertarung dan membunuh adalah dua hal yang sangat berbeda. Berburu di Gunung Raja bukan hanya untuk menguji kemampuan seorang ksatria, melainkan juga keberanian mereka. Jika seorang ksatria memiliki rasa belas kasihan yang tinggi sehingga itu membuatnya tidak sanggup untuk membunuh seekor binatang buang, maka ksatria itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa tinggi tingkatan pengolahan yang ia kuasai. Pangeran ke-6 mencapai puncak dari alam kuning ketika ia berusia 18. Zhang Ruochen berkata, aku hanya tidak ingin membuang-buang anak panah petir. Pangeran ke-6 tertawa sebentar dan menjawab, kau benar-benar salah. Di sini tidak banyak binatang buas, dan tidak semua dari kita dapat berburu 5 binatang buas dengan 5 anak panah petir. Pangeran ke-6 melaju dan menuju ke jantung hutan, meninggalkan Zhang Ruochen dengan pesan yang baru saja ia sampaikan. Gunung Raja memang tidak terlalu besar.
Itu berarti aku harus menambah kecepatanku karena tidak banyak binatang buas yang dapat diburu. Zhang Ruochen melaju ke arah yang berbeda. Zhang Ruochen bertemu dengan 3 kelinci kilat sejam yang lalu. Namun, lagi-lagi, ia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, ia tetap mencari binatang buas dengan level yang lebih tinggi. Mo. Suara dari binatang buas terdengar di telinga kiri Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menjadi senang. Ia segera beranjak dan mencari letak sumber suara. Di sana, ia menemukan 3 banteng buas yang berada di pinggir sungai. Banteng buas adalah kelas rendah level 1 dari binatang buas. Ia memiliki kekuatan bertahan sama seperti seorang ksatria di tingkatan lanjutan atau tingkatan fajar dari alam kuning. Kurang lebih. Kekuatan satu banteng adalah mengacu pada kekuatan banteng buas ini. Tetapi seseorang telah datang ke sana lebih dahulu. Dan sekarang ia sedang berdiri di depan ketiga banteng buas itu. Putri Pangeran ke-9, Zhang Yuxi, duduk di atas kuda bertanduk milikinya dan mengenakan jubah burung kerajaan. Rambut hitamnya bergerai sampai bahu. Ia tersenyum ceria dan berkata, "Saudara ke-9, kau terlambat. Ketiga banteng ini adalah milikku." Mo. Mata dari ketiga banteng buas itu menyala. Mereka menendang-nendangkan kaki belakang seolah siap menyerang. Duar. Sebongkah batu mereka pecahkan dan terus berlari menuju Putri ke-9 Komandan. Putri ke-9 Komandan mengeluarkan 3 anak panah petir dan meletakkannya di senar panah. Ia bersiap membidik dan menampilkan postur sempurna. Panah miliknya terlihat seperti bulan sabit. Splash! Ketiga anak panah petir terlepas bersamaan dan mengenai kepala banteng buas. Anak panah itu menancap sedalam 7 inci. Kilatan-kilatan petir mulai muncul di kepala banteng. Lalu ketiga banteng buas itu seketika mati dan terlempar menuju sungai. Mereka mencetak kecipak air yang besar. Putri ke-9 Komandan meletakkan busur panah miliknya. Ia menatap Zhang Ruochen dari kejauhan dan tersenyum ramah. Teknik memanahku berada pada kelas rendah tingkatan manusia. Dan aku bermaksud untuk memaksimalkan teknik ini. Bagaimana menurutmu, saudara ke-9ku? Zhang Ruochen menatap permukaan air yang berada di belakangnya. Lalu berteriak, "Awas!" Putri ke-9 Komandan juga dapat membaca bahaya. Maka ia membalikkan badannya mencari letak binatang buas. Binatang itu 2 kali lipat lebih besar daripada seekor banteng buas. Binatang itu keluar dari permukaan air. Ia memiliki kulit setebal besi dan 2 tanduk yang tajam. Binatang buas itu berlari menuju Putri ke-9 Komandan. Bruk. Kuda bertanduk Putri ke-9 Komandan meringis kesakitan. Tulang-tulangnya terlihat retak. Lubang sebesar mangkok tercetak di tubuhnya. Kuda bertanduk itu tumbang dan ambruk. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang terlampau cepat sehingga Putri ke-9 Komandan tidak dapat menghindari dan akhirnya terjungkal ke tanah. Putri ke-9 Komandan berada dalam bahaya. Ia menggelinding ke samping dan mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba, bayangan besar menutupi kepalanya. Binatang buas yang sangat besar itu mendekat dan ingin menginjaknya. Jika saja sampai terinjak oleh binatang buas ini. Tidak bisa tidak. Tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Bes. Sebuah anak panah petir dilepaskan dari kejauhan dan mengenai leher dari binatang buas. Panah itu membuatnya mundur beberapa langkah. Kaki besinya luput menginjak Putri ke-9 Komandan dan binatang buas itu mengangkat kaki besinya ke udara. Lalu mencetak lubang setengah inci di permukaan tanah. Ini adalah kelas medium level 1 binatang buas. Banteng besi. Tetapi kekuatan bertahannya tidak diragukan lagi. Bahkan anak panah petir tidak akan mampu menembus kulitnya. Itu bukan karena betapa kuatnya ketahanan fisik binatang buas. Tetapi juga jarak antara Zhang Ruochen dan binatang buas yang sekarang menjadi sedikit lemah karena pengaruh anak panah petir. Zhang Ruochen naik kembali ke kuda bertanduknya. Ia dengan cepat melompat dan berlari menyeberangi sungai.
Kekuatan seekor banteng besi adalah sama dengan ksatria di tingkatan medium dari alam kuning. Sedangkan kekuatan bertahannya adalah setara dengan ksatria di tingkatan akhir dari alam kuning, di mana kekuatan yang ia miliki lebih tangguh daripada jenis binatang buas lain di kelas medium tingkat 1. Mo. Banteng besi menjadi sangat marah dengan ulah panah Zhang Ruochen. Ia mengangkat lagi kaki besinya dan mencoba menginjak putri ke-9 komandan. Boom. Mencapai tinggi 4 meter, Zhang Ruochen mengambil anak panah petir miliknya. Ia membidik, untuk kemudian memberi tembakan. Bes. Anak panah petir secara akurat mengenai tenggorokan dari banteng besi. Lalu kristal kilatan petir muncul dan membentuk bola-bola petir, hingga akhirnya meledak sempurna di tenggorokan banteng besi. Splash. Banteng besi itu mundur lagi oleh karena kesakitan yang ia derita di dalam mulut. Bruk. Akhirnya, banteng besi itu tumbang dan mengeluarkan suara yang dahsyat ketika tubuhnya bertemu dengan tanah. Dengan hembusan nafas panjang, putri ke-9 komandan berdiri dengan kaki gemetar. Itu tadi sangat berbahaya. Ia bisa saja mati terinjak oleh kaki-kaki besi jika Zhang Ruochen tidak membunuh banteng buas itu. Zhang Ruochen berjalan ke arahnya dan memastikan, "Apa kau terluka?" Ia menggeleng dan berkata, "Aku pasti akan terluka jika kau tidak datang tepat waktu." Saudara ke-9ku, mengapa teknik panahmu sangat bagus? Seekor banteng besi adalah tingkat medium level 1 binatang buas, dan memiliki tingkat pertahanan yang setara dengan ksatria tingkatan akhir dari alam kuning. Dan kau hanya membunuhnya dengan 2 anak panah. Zhang Ruochen melihat tubuh banteng besi yang tergeletak di tanah, lalu berkata, "Tidak peduli apakah itu binatang buas atau bahkan manusia, mereka semua memiliki kelemahan. Kau akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka jika kau mengerti letak kelemahannya. Meskipun kekuatanmu berbanding jauh dengan lawanmu, kekuatan terbesar manusia adalah kebijaksanaan. Mereka dapat menggunakan tentara dan senjata, juga kemampuan untuk menganalisa kelemahan dari binatang buas. Oleh karena itu, seorang ksatria dapat membunuh binatang buas meskipun mereka lebih kuat daripada pemburunya." Faktanya, putri ke-9 komandan juga memiliki kesempatan yang sama untuk membunuh banteng besi dengan kekuatan miliknya sendiri. Hanya, binatang buas itu mengejutkannya dan membuat dirinya berada di posisi sulit. Ia meletakkan busur panah di punggungnya dan mengambil anak panahnya yang hanya tersisa 2. Ia berkata, "Ada tanda yang berbeda di setiap anak panah petir kita. Para penjaga keamanan akan mengumpulkan hewan buruan ini. Jadi, kita tidak perlu membawanya sendiri. Ayo jalan." Saat berbicara, ia juga berjalan menuju kuda bertanduk dari Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengerutkan dahi. "Apa yang kau lakukan?" Ia tersenyum dan berkata, "Kuda bertanduk milikku sangat kesakitan. Aku hanya dapat menunggangi milikmu. Kau tidak akan membiarkanku berburu dengan berjalan kaki kan?" "Benar begitu saudara ke-9." Putri ke-9 komandan memakai baju yang ketat. Jubah kerajaan burung yang mencetak tubuh indahnya. Itu memperlihatkan 2 payudaranya yang montok dan pinggang yang ramping. Setiap inci dari tubuhnya berkulit halus, bahkan seperti salju, di mana tubuhnya juga mengeluarkan aroma yang cukup menggoda. Ia dengan lembut membelai tali yang terikat pada kuda bertanduk milik Zhang dan melompat ke atasnya dengan elegan. "Ayo, saudara ke-9. Jika kita tidak bergegas." Kaisar Dewa. Episode 22. Kelas Superior Level 1. Itu bukan pertama kalinya bagi Yuxi, putri ke-9 komandan, yang ikut serta dalam perburuan di Gunung Raja. Oleh karena itu, ia mengetahui seperti apa binatang-binatang buas yang ada di sana. "Lihat, lereng curam tepat di depan kita. Aku pernah mendengar sebuah suara auman dari harimau merah Smilodon di sana. Kau tahu, harimau merah Smilodon adalah kelas medium level 1 binatang buas, di mana mereka adalah lebih kuat daripada seekor banteng besi.
Karena aku tidak mampu membunuhnya, maka aku tidak berani dekat-dekat dengan mereka, kata Yunsi. Zhang Ruochen dan putri ke-9 komandan turun dari kuda bertanduk dan mencoba menyelinap ke lereng yang curam. Mereka berencana mengikuti jejak harimau merah Smilodon. Zhang Ruochen menemukan beberapa jejak kaki di tanah. Sebuah batang kayu yang besar hancur lalu daun-daun yang menempel seperti habis terbakar dan menjadi debu. Ada sebongkah batu raksasa di dekatnya dan mereka melihat beberapa bercak darah di sekitar itu. Jadi seseorang telah membunuh harimau merah Smilodon. Tanya putri ke-9 komandan. Zhang Ruochen menggelengkan kepala dan berkata, bercak-bercak darah ini bukan berasal dari harimau merah Smilodon, tapi ini adalah berasal dari manusia. Kita harus lebih berhati-hati. Karena bisa jadi harimau merah Smilodon ada di sekitar sini. Ups. Tiba-tiba mereka didatangi oleh seekor harimau merah yang meloncat menuruni lereng. Cakar tajamnya berada sangat dekat dengan leher Zhang Ruochen saat ini. Zhang Ruochen yang telah mencapai penyelesaian dari alam kuning di kehidupan sebelumnya. Meski sekarang ia dilahirkan kembali, jiwa dan kekuatan mentalnya tetaplah seperti tingkatan sebelumnya. Maka, ia masih sangat sensitif dalam membaca potensi bahaya. Ia mengambil satu langkah ke kanan untuk menghindari serangan dari harimau merah Smilodon. Berkat reaksi cepatnya, ia mampu lolos dari cakar yang tajam itu. Setelahnya, ia mengambil sebuah anak panah petir dari kantong di punggungnya. Ia dengan segera menyuntikkan tenaga Qi ke dalam anak panah dan menusuk perut dari harimau merah Smilodon sebagai cara membela diri. Kemudian ia meloncat ke belakang dan melangkah mundur. Semua yang baru saja terjadi adalah hanyalah dalam hitungan detik. Sebelum putri ke-9 komandan menyadarinya, harimau merah Smilodon telah terkena anak panah di bagian perutnya. Splash! Kepala anak panah petir meledak, menyisakan lubang seukuran kepalan tangan di perut harimau. Sekarang harimau merah Smilodon itu berdarah-darah. Namun, karena Zhang Ruochen hanya menusukkan anak panah petir dengan tangan kosong, maka tingkat resiko atau kerusakan yang dihasilkan tidak sekuat bila ia melepaskan anak panahnya dengan busur kawat. Karena itulah, anak panah petir tidak menancap terlalu dalam dan mengakibatkan kerusakan yang cukup serius di dalam perut harimau. Anak panah itu hanya menembus 3 inci dari luar kulit. Oh! Harimau merah Smilodon memiliki ukuran 3 kali lipat lebih besar dari harimau normal lainnya. Ia memiliki 2 gigi yang tajam, di mana panjangannya hampir setengah kaki. Setiap cakar mereka adalah sama tajamnya dengan sebilah pisau. Kekuatan mereka mungkin dapat disejajarkan dengan ksatria di tingkatan akhir dari alam kuning. Mereka juga memiliki kecepatan yang sama dengan ksatria di tingkatan akhir dari alam kuning. Jika seorang ksatria biasa bertemu dengan seekor harimau merah Smilodon, maka bisa dipastikan bahwa hidupnya akan berakhir di sana. Sekarang, harimau merah Smilodon berjarak 10 meter jauhnya. Wajah putri ke-9 komandan menjadi lebih pucat. Itu adalah binatang buas yang kuat. Pada jarak yang cukup dekat, meski sebuah anak panah petir pun tidak sanggup menumbangkannya. Busur dan anak panah adalah senjata jarak jauh. Hajar. Yunsi serta-merta mengambil satu buah anak panah petir. Ia meletakkannya ke busur, dan membidikkan busur kawat sampai membentuk posisi sempurna bulan. Us. Anak panah petir terlempar keluar seperti bulatan petir. Harimau merah Smilodon meloncat dengan cepat. Bisa dipastikan, anak panah yang dilepaskan itu meleset dari target. 1 detik kemudian, harimau itu berada di depan putri ke-9 komandan. Busur kawat di tangannya terlepas karena diterjang oleh harimau buas ini. Harimau itu membuka mulutnya dan mencoba untuk menggigit Yunsi. Putri ke-9 komandan melakukan sebuah lompatan salto ke arah belakang. Selama melakukan itu, ia selalu menekankan satu jarinya agar dapat salto kembali. Akhirnya,
Ia berada antara 7 atau 8 meter jauhnya dari harimau merah Smilodon dan berhasil menghindari serangan harimau. Namun, harimau itu ternyata lebih cepat. Salah satu cakarnya mengenai kepala dari Putri ke-9 Komandan. Putri ke-9 Komandan telah mencapai tingkatan medium. Oleh karena itu, kekuatannya lebih lemah daripada seekor harimau merah Smilodon. Maka itu berlaku pula pada kecepatannya. Jika saja jaraknya lebih jauh, ia bisa menggunakan satu buah anak panah petir untuk memberi pelajaran kepada harimau merah Smilodon. Namun, jika itu adalah pertarungan jarak dekat, ia tidak dapat menggunakan senjata suci bela diri miliknya, sebagaimana seorang ksatria tingkatan medium. Ia tidak akan mungkin menang melawan seekor harimau merah Smilodon. Gerakan dari cakar harimau itu berhasil membuat pucat wajah Putri ke-9 Komandan. Yang lebih buruk adalah cakar itu semakin dekat dengan dirinya sekarang ini. Ia yakin dirinya akan mati. Namun, tiba-tiba, sudut matanya melihat seorang lelaki berlari ke arahnya. Ia adalah Zhang Ruochen. Ia berlari kencang ke arah harimau merah Smilodon. Langkah gajah. Zhang Ruochen meninju punggung dari harimau itu dengan kepalan tangannya. Dan sepertinya tangan yang menghantam itu mengeluarkan suara yang cukup kencang, seperti auman seekor gajah buas. Kekuatan yang dilepaskan adalah setara dengan kekuatan 16 banteng. Dan harimau itu terlempar seketika. Jelek. Harimau merah Smilodon terlempar dan jatuh ke tanah. Zhang Ruochen berlari ke arahnya dan memaksimalkan tenaga chi miliknya. Ia berencana membuat tinjunya menjadi setajam pisau. Jelek. Tinjunya mengenai leher dari harimau merah Smilodon, meretakkan tulang lehernya. Harimau itu menggeliat karena tulang lehernya retak. Harimau itu mencoba berdiri dan lari menuju hutan. Tapi yang terjadi, ia dengan cepat mati. Putri ke-9 Komandan menatap Zhang Ruochen dengan tatapan terkejut. Ia sangat takjub dengan Zhang Ruochen yang baru saja membunuh harimau merah Smilodon dengan tangan kosong. Saudara ke-9, apa kau benar-benar ksatria di tingkatan fajar? Kau baru saja mendapatkan tanda suci 3 bulan lalu, kan? Yunxi bertanya. Zhang Ruochen menjawab dengan suara yang tenang. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Baik binatang buas maupun ksatria memiliki kelemahan masing-masing. Maka selama kau bisa menemukan kelemahan mereka, kau akan mudah membunuh seorang ksatria atau seekor binatang buas. Maka tulang leher adalah kelemahan dari harimau merah Smilodon. Tetapi aku melihat pukulan itu. Setidaknya pukulan itu adalah setara dengan kekuatan 10 banteng. Putri ke-9 Komandan berkata, aku adalah ksatria tingkatan medium dan aku tidak mampu melepaskan kekuatan yang seperti itu. Dan kau baru saja mencapai tingkatan fajar. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Zhang Ruochen. Dengan fisik yang prima. Meskipun seorang ksatria tingkatan fajar dapat melepaskan kekuatan 10 banteng. Itu bukan hal yang mengejutkan. Putri ke-9 Komandan berhenti bertanya padanya. Kekuatan yang dimiliki oleh Zhang Ruochen meninggalkan kesan tersendiri. Saudara lelakinya, yang lahir 1 hari setelah dia, sekarang menjadi seseorang yang baru dan sulit dibaca. Mereka melihat bangkai dari harimau merah Smilodon tidak jauh dari tempat itu. Sebuah anak panah petir menancap di perut harimau merah Smilodon. Ya, itu adalah anak panah yang ditancapkan oleh Zhang Ruochen sebelumnya. Sial. Jika saja aku membawa senjata air biru milikku, aku yakin aku memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalahkan binatang itu, atau bahkan membunuhnya. Putri ke-9 Komandan berkata, sedikit tidak percaya. Ia adalah salah satu dari 2 tercantik di kota Yunwu. Sebagai seorang yang cantik juga pandai, ia telah dikejar oleh 2 binatang buas dan diselamatkan 2 kali oleh Zhang Ruochen. Semua yang terjadi menurunkan tingkat percaya dirinya. Putri ke-9 Komandan yang memiliki gengsi tinggi ini berkata pada dirinya sendiri,
bahwa jika ia bertemu dengan binatang buas lagi, ia akan memburu dan membunuhnya langsung, dengan menggunakan kemampuan yang ia miliki. Saudara ke-9. Ayo kita pergi dan berburu binatang buas lainnya. Zhang Ruochen menepuk pundak putri ke-9 komandan dengan tatapan yang intens menuju pada satu titik. Ia berkata, "Jangan bergerak." Yunxi menjadi bingung saat ini. Sebelum sempat bertanya mengapa, ia melihat seekor rusa dengan api hijau sedang berjalan mendekati mereka secara perlahan. Itu adalah seekor rusa api hijau. Putri ke-9 komandan tidak dapat berhenti gemetar sambil menahan napasnya. Hom. Hom. Rusa api hijau memiliki sepasang mata yang seperti batu delima. Rusa itu memiliki tinggi 2 meter, dan tanduk rusa itu seperti tongkat batu giok. Rambutnya terlihat terbakar. Setiap kali rusa itu melintas, apa yang ia lewati di bagian atas kepalanya akan terbakar. Sebagai seekor binatang buas kelas superior tingkat 1. Seekor rusa api hijau memiliki kekuatan dan kecepatan yang sejajar dengan ksatria di tingkatan akhir dari alam kuning. Satu-satunya kelemahan dari rusa api hijau adalah ia tidak begitu pandai bertahan. Bahkan kekuatan bertahan miliknya adalah lebih lemah daripada harimau merah Smilodon. Meskipun rusa ini tidak pandai melindungi diri, ia memiliki kecepatan yang luar biasa bahkan tidak banyak ksatria yang mampu mengejarnya. Apalagi sampai memiliki kesempatan untuk memburunya. Para ksatria dapat saja terbunuh oleh rusa api hijau sebelum sempat memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri ke-9 komandan tidak berani bernapas. Ia merasa tubuhnya seperti membeku. Dengan tingkat pengolahan milik mereka saat ini, mereka tidak dapat melawan seekor binatang buas kelas superior level 1. Dalam kata lain, mereka mungkin saja mati di sini. Tahun lalu saat berburu di Gunung Raja, ada beberapa ksatria yang meregang nyawa di sini. Putri ke-9 komandan tidak ingin mati di sini, yang mana menjadi jelas. Ia berpikir keras untuk menyelamatkan dirinya. Namun, seekor rusa api hijau ditakdirkan untuk memiliki kecepatan yang unggul. Ia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk kabur. Sekarang ini, tidak seperti Yunxi, Zhang Ruochen masih cukup tenang, dengan tatapan keyakinan yang terpancar dari kedua matanya. Ia mengambil kantung anak panah dari punggungnya dan memberikan itu ke Yuxi. Aku memiliki sisa 2 anak panah petir dan kau memiliki 1. Jadi jika digabungkan adalah 3. Nah, dengan teknik yang kau punya, kau mungkin tidak akan bisa membunuhnya tapi paling tidak kau mampu melukainya. Kan? Apa yang akan kau lakukan? Yuxi melihat Zhang Ruochen yang berjalan ke arah rusa api hijau. Matanya terbuka lebar. Yuxi menjadi kebingungan. Apakah dia ingin memburu dan membunuh rusa itu? Itu adalah binatas buas kelas superior tingkat 1. Kaisar Dewa. Episode 23. Berburu rusa api hijau. Sebelum memiliki keyakinan di kepala untuk memburu dan membunuh rusa api hijau, Zhang Ruochen telah membuat perhitungan yang hati-hati. Dengan tingkat pengolahannya saat ini, ia tidak bisa bertarung melawan seekor rusa api hijau. Di samping itu, ia tidak dapat menggunakan pedang suci bela diri karena pedang berkilau dan pedang kuno abis miliknya berada di dalam ruangan inti. Sekali saja ia menggunakannya, maka orang lain akan mengetahui bahwa jimat ruang dan waktu ada padanya. Beruntungnya, itu adalah seekor rusa api hijau. Karena jika ia sampai bertemu dengan binatang buas kelas superior tingkat 1 yang lainnya, ia sungguh tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Tetapi seekor rusa api hijau ini berbeda. Ia hanya memiliki kecepatan, namun tidak kuat seperti binatang buas kelas superior tingkat 1 lainnya. Juga, seekor rusa api hijau tidak cukup pandai melindungi dirinya sendiri. Zhang Ruochen yang telah mencapai penyelesaian dari alam surga di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu,
Kematangan emosional dan pengalamannya yang kaya adalah keuntungan tersendiri. Ia dapat dengan cepat memberi keputusan terhadap apa yang dapat dilakukan oleh seekor rusa api hijau di depannya. Lalu ia dapat menyesuaikan strategi yang baik guna melawan dan/atau mengalahkannya. Meskipun seekor rusa api hijau sangat cepat, tetapi bukan berarti binatang buas itu dapat mengalahkan Zhang Ruochen dengan mudah. Zhang Ruochen memberikan kejutan pada seekor rusa api hijau secara provokatif dan agresif. Rusa api hijau itu menjadi marah, dan api di kepalanya menjadi lebih besar. Dalam hitungan detik, ia hampir sampai di tempat Zhang Ruochen berdiri. Rusa api hijau itu sangat cepat sampai-sampai itu terlihat seperti bayangan hijau yang melintas. Tentu saja, rusa api hijau ini berencana untuk menyerang Zhang Ruochen dengan tubuh raksasanya. Tetapi Zhang Ruochen menekukkan lututnya dan melepaskan kekuatan yang membuatnya meloncat setinggi 7 meter ketika rusa api hijau akan menyerangnya. Naga di langit. Tenaga chi miliknya bersirkulasi melalui 11 jalur aliran chi miliknya. Tubuhnya mengeluarkan suara seperti auman seekor naga. Semua otot-otot dan tulang-tulangnya berfungsi secara baik saat melepaskan kekuatan besar dengan tinju miliknya. Namun, rusa api hijau itu terlampau cepat. Sehingga Zhang Ruochen tidak meninju rusa api hijau tetapi tanah yang dilewatinya. Rusa itu berlari ke arah Zhang Ruochen seperti bayangan hijau. Rusa itu menggunakan tanduk untuk menyerangannya. Ia menarget dada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen melepaskan kekuatan dari tinjunya sekali lagi dan mencoba bertarung dengan rusa api hijau itu. Jelek. Sesuatu yang kuat mengenai tinjunya. Tiba-tiba, tangan kanan miliknya mati rasa. Zhang Ruochen dengan cepat didorong mundur ke belakang. Ia melihat tangannya dan menyadari bahwa tangan kanannya telah terbakar karena api dari kepala rusa. Lengan baju miliknya terbakar tanpa sisa, hingga pergelangan tangannya terlihat. Tenaga chi miliknya disalurkan melalui jalur aliran chi. Secara bertahap, itu berhasil menjadikan tangannya yang mati rasa kembali normal. Hong. Rusa api hijau itu berlari menuju Zhang Ruochen lagi. Beberapa detik kemudian, rusa itu sudah berada di depan Zhang Ruochen. Saat ini, 2 anak panah petir dilepaskan oleh putri ke-9 komandan. Ia membidik rusa itu dari jarak jauh. 2 anak panah ini mengarah ke kedua mata rusa itu. Bes. Rusa itu memiliki reaksi yang cepat dan berhasil menangkis anak panah yang dilepaskan dengan tanduknya. Langkah gajah. Zhang Ruochen membaca adanya kesempatan dan berlari menuju rusa api hijau. Dengan kekuatan yang ia kumpulkan sebelumnya, Zhang Ruochen melepaskan tinju kekuatan 16 banteng dari kepalan tangannya. Tinju miliknya akhirnya bersarang di kepala rusa itu. Rusa api hijau meringis dan kepalanya mengeluarkan darah. Ia terluka parah. Darahnya mengalir dari luka di kepalanya, di mana itu membuat pergerakannya menjadi lambat. Tanda seru. Sebagaimana saat rusa mulai terdistraksi, putri ke-9 komandan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan anak panah petir terakhirnya. Saat ini, anak panah itu mengenai mata kirinya. Splash. Kepala anak panah petir meledak dan menghancurkan mata kirinya. Mata kiri dari rusa api hijau berubah menjadi genangan darah. Zhang Ruochen berguling menuju bangkai dari harimau merah Smilodon. Ia berencana untuk memotong taring yang memiliki panjang setengah meter dari mulut harimau itu. Rusa api hijau yang kesakitan itu berbalik arah dan melarikan diri. Api yang meliputinya juga membakar apa-apa yang ada di sekitarnya. Zhang Ruochen menggenggam taring yang patah dari harimau merah Smilodon. Taring itu sama tajamnya dengan sebilah pisau. Ia memanjat batang pohon yang lentur untuk kemudian melompat ke arah rusa api hijau. Jelek. Zhang Ruochen menancapkan taring harimau merah Smilodon itu ke kepala rusa api hijau sampai menembus tulang kepalanya. Jelek. Rusa api hijau itu mencoba melawan. Ia menggerak-gerakkan tubuhnya. Tetapi akhirnya,
Rusa itu terjatuh juga. Ia sekarat. Zhang Ruochen menarik keluar taring yang sudah menancap dan menusuk perut rusa api hijau itu. Apa yang ia lakukan ini benar-benar mengakhiri kelangsungan hidup rusa. Putri ke-9 komandan datang dan melihat bangkai rusa. Ia tidak percaya terhadap apa yang ia saksikan. Saudara ke-9, kau baru saja membunuh seekor kelas superior tingkat 1 binatang buas. Zhang Ruochen menatap wanita itu lalu bangkit berdiri. Setelah membersihkan luka terbakar di lengannya, ia berkata, "Bukan aku, tapi kita." Putri ke-9 komandan memahami bahwa ia tidak memberikan bantuan yang berarti. Karena jika saja anak panah itu tidak mengenai kepala dan memperlambat gerakan rusa, ia tidak dapat menembak mata kiri rusa itu dengan anak panah petir. Namun, ia bahagia karena menjadi bagian dari perburuan kelas superior level 1 binatang buas. Lebih-lebih, perburuan yang mereka lakukan membuahkan hasil. Ia sangat senang sampai-sampai tidak tahan dan segera memeluk Zhang Ruochen. Saudara ke-9, kita adalah teman berburu yang ideal. Kita selalu bisa mengisi satu sama lain. Ia memeluk leher Zhang Ruochen dengan tangan lembutnya. Payudaranya yang montol ia tempelkan ke arah dada Zhang Ruochen. Ia sangat senang sampai-sampai pelukannya terlalu erat dan hampir membuat Zhang Ruochen terjungkal ke belakang. Zhang Ruochen memegang tangannya dan pundak putri ke-9 komandan supaya ia dapat menjaga jarak dengan putri ke-9 komandan. Ia berkata lirih, "Kita harus kembali." Melihat sikap dingin Zhang Ruochen, ekspresinya berubah. Ia menghentakkan kakinya dan mengerutkan dahi. "Aku adalah saudara perempuanmu. Aku tidak akan memakanmu. Bisakah kau bersikap lebih hangat?" Zhang Ruochen meninggalkan lereng curam dan kembali mengendarai kuda bertanduk. Ia menatap putri ke-9 komandan. "Ayo bergegas." Ia memutar bola matanya sejenak, lalu mengambil tangan Zhang Ruochen dan meloncat ke atas kuda bertanduk. Ia duduk di belakang Zhang dan memeluk pinggulnya. Wajahnya yang cantik ia tempelkan di punggungnya. Kemudian ia tertawa lebar. "Yang mulia, maukah kau membawa saudarimu yang cantik ini ke tempat yang lebih aman tanpa ada lagi perburuan atau pembunuhan?" Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Ia menarik kuda miliknya untuk keluar dari hutan dan beranjak menuju lapangan kerajaan. 26 dari 43 ksatria muda yang ikut berpartisipasi telah kembali, dan 17 ksatria lainnya masih belum kembali. Jika seorang ksatria tidak kembali dari perburuan, ia telah dianggap mati di suatu tempat atau ia tidak berhasil memburu binatang buas. "Min, bagaimana perburuanmu?" kata selir Huo, ibu kandung dari pangeran kelima, Zhang Min. Zhang Min tersenyum lebar dan menjawab santai, "Bu, jangan khawatir. Aku percaya bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik dariku dalam hal perburuan di Gunung Raja." "Bagus sekali, Min." Selir Huo mengangguk dengan tersenyum. Lin Fengxian melihat putrinya, Lin Ningxian, dan bertanya, "San, ini pertama kalinya bagimu berada di sini. Walau demikian, aku menebak bahwa kau tidak mendapatkan banyak kendala, benar?" Lin Ningxian menggelengkan kepala dan menjawab dengan yakin, "Ini lebih mudah daripada yang aku bayangkan. Tidak ada masalah sama sekali. Aku cukup puas dengan hasilnya. Dan aku percaya aku akan masuk dalam 10 besar." Lin Ningxian menatap Gunung Raja. Ia menyadari bahwa Zhang Ruochen belum kembali, di mana itu membuatnya terlihat lebih bangga. Ia bicara pelan sekali, hingga hanya dia yang mampu mendengarnya. Jadi, ia tidak berburu binatang buas. Baiklah, itu alasan yang cukup kuat. Dengan hanya menggunakan sumber daya latihan memang dapat meningkatkan kekuatannya. Tetapi, itu tidak memperkaya dan meningkatkan pengalamannya. Sekarang ini, selir Lin menjadi sedikit khawatir. Ia melihat Gunung Raja dengan penuh pengharapan. Beberapa waktu kemudian, beberapa ksatria kembali.
Tetapi para ksatria itu terlihat mengkhawatirkan. Sebab mereka tidak berburu atau tidak mampu membunuh binatang buas di Gunung Raja. Di mana Pangeran ke-9 dan Putri ke-9 komandan. Finger cross. Mereka baik-baik saja. Beberapa orang menjadi khawatir karena tahun lalu, ada beberapa ksatria yang terbunuh oleh binatang buas saat mereka melakukan perburuan di Gunung Raja. Komandan Pangeran Yunwu mengerutkan dahi dan akan mengirimkan pasukan penjaga untuk mencari anak-anaknya. Tiba-tiba, ada seseorang yang berteriak saat melihat kejauhan. Mereka kembali. Pangeran ke-9 dan Putri ke-9 komandan kembali bersama-sama. Selir Lin Ningxian dan para pangeran juga putri-putri lain melihat ke arah Gunung Raja. Mereka melihat kedua ksatria muda ini datang dari arah yang sama. Mereka menunggangi kuda yang sama. Mereka semakin lama semakin mendekat. Zhang Ruochen dan Putri ke-9 komandan turun dari kuda bertanduk milik Zhang setelah sampai di lapangan kerajaan. Mereka berjalan ke arah komandan Pangeran Yunwu. Yang paling mulia, kata Zhang Ruochen. Yang paling mulia, ayah, kata Putri ke-9 komandan. Komandan Pangeran tertawa. Ruochen, mengapa kau menunggangi kuda Yuki? Putri ke-9 komandan menjawab sebelum Zhang Ruochen sempat berbicara. Ayah, saudara Ruochen dan saya bertemu dengan seekor banteng besi. Kuda milik saya terluka. Jadi saya meminta bantuan Zhang Ruochen. Komandan Pangeran menatap Zhang Ruochen dan bertanya, apakah itu benar, Ruochen? Benar. Yang paling mulia, ia merespon. Komandan Pangeran menganggukkan kepalanya pelan. Ia melihat tangan kanan Zhang Ruochen yang terluka. Ia berkata, Ruochen, ini pertama kalinya bagimu mengikuti penilaian. Dan ini pertama kalinya juga kau berburu binatang buas. Kau baru saja mendapatkan tanda suci 3 bulan lalu. Jadi, jangan putus asa jika kau belum berhasil dalam memburu binatang buas. Aku tahu. Zhang Ruochen tidak perlu dan tidak mau untuk menjelaskan. Ia hanya merespon dengan santai. Putri ke-9 komandan ingin berkata sesuatu. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa pada situasi seperti ini. Pangeran ke-5 dan Pangeran ke-6 saling berbisik ketika mereka melihat Zhang Ruochen terluka. Sebuah senyum tersirat dari bibir Lin Ningxian. Selama ronde pertama penilaian akhir tahunan, Zhang Ruochen memang mengagumkan. Namun, ketika itu sudah sampai pada pertarungan yang sesungguhnya, ia sangat jauh dari kata siap. Episode 24. Juara pertama. Tidak lama setelah itu, para tentara yang diberikan tugas untuk menghitung hasil perburuan binatang buas di Gunung Raja pun kembali ke lapangan kerajaan. Seorang jenderal bertubuh kekar, yang mengenakan baju besi kilin perak, menyerahkan hasil perburuan untuk dinilai oleh Komandan Pangeran Yunwu. Ia melihat gulungan kertas dari jenderal dan melirik hasilnya. Matanya terbelalak ketika melihat nama yang tertera dalam daftar. Lambat laun, sebuah lengkungan senyum ia kembangkan. Ia berkata, Gekian, mengapa bukan kau sendiri yang mengumumkan hasil dari perburuan di Gunung Raja untuk penilaian tahun ini? Ksatria yang menduduki peringkat pertama akan dihadiahi busur raksasa. Komandan Pangeran Yunwu mengembalikan gulungan kertas ke Gekian. Ketika ksatria muda di lapangan kerajaan mendengar hadiah yang akan diberikan, di mana itu berupa busur raksasa, maka mereka menjadi sangat antusias. Busur raksasa dikategorikan ke dalam senjata suci seni bela diri tingkat 4, di mana itu bernilai lebih dari 10.000 koin perak. Bagi seorang ksatria muda, mendapatkan senjata suci seni bela diri tingkat 4 adalah sebuah kebanggaan. Faktanya, busur raksasa adalah lebih dari sekedar senjata berharga. Ketika Komandan Pangeran Yunwu berusia muda, ia memenangkan perburuan di Gunung Raja saat penilaian dan dihadiahi sebuah busur raksasa. Siapakah yang akan menjadi pemenang pada ronde kedua penilaian perburuan di Gunung Raja?
Jenderal yang mengenakan kilin armor itu membuka gulungan kertas. Ia menatap para ksatria yang berada di lapangan kerajaan. Lalu berkata, 43 ksatria telah berpartisipasi dalam perburuan di Gunung Raja. 2 dari mereka mati dan 9 ksatria gagal memburu binatang buas. 32 ksatria lain berhasil berburu dan membunuh binatang buas. Jenderal mengumumkan peringkat penilaian mulai dari yang terbawah. Peringkat 32 adalah Situ Hai dari keluarga Situ. Ia berhasil membunuh seekor kelas rendah level 1 binatang buas. Kelinci kilat. Peringkat 31. Peringkat 14. Pangeran ke-6. Zhang Mi. Berhasil membunuh 4 kelas rendah level 1 binatang buas, 3 banteng besi dan 1 kelinci kilat. Pangeran ke-6 mengerutkan dahi setelah mendengar hasilnya. Ia berpikir bahwa setelah membunuh 4 kelas rendah level 1 binatang buas akan membuatnya berada pada peringkat 10 besar. Ia merasa kecewa. Aku tidak menyangka bahwa penilaian tahun ini akan berjalan begitu ketat. Pangeran ke-6 berkata sambil menatap Zhang Ruochen. Tiba-tiba, raut kecewa dari mukanya menghilang. Dan berganti dengan sebuah senyuman. Pangeran ke-6 memandang rendah Zhang Ruochen seperti halnya yang dilakukan oleh pangeran-pangeran lainnya. Ia percaya bahwa Zhang Ruochen adalah salah satu dari 9 orang yang gagal melakukan perburuan. Memandang rendah Zhang Ruochen adalah selalu berhasil membuatnya lega. Ia tahu bahwa setidaknya ada satu pecundang dari keluarga kerajaan yang memiliki peringkat di bawahnya. Jenderal melanjutkan. Peringkat 10. Lin Tianwu dari keluarga Lin yang telah berhasil membunuh 5 kelas rendah level 1 binatang buas, 4 banteng buas dan 1 kelinci kilat. Banteng buas dan kelinci kilat adalah binatang buas dari kelas rendah level 1. Maka, poin yang didapatkan dari berburu 2 binatang itu, baik banteng buas maupun kelinci kilat adalah tetap memiliki perbedaan. Jenderal melanjutkan lagi. Peringkat 9. Guli dari keluarga Gu yang mampu membunuh 5 banteng buas. Peringkat 8. Bai Wanli dari keluarga Bai. Ia berhasil membunuh 6 banteng buas. 5 diantaranya dibunuh dengan anak panah petir. Yang ke-6 dibunuh dengan menggunakan teknik seni bela diri keluarga Bai, tinju pembunuh. Teknik itu adalah dari kelas menengah tingkatan manusia. Peringkat ke-7. Lin Ningxian. Juga dari keluarga Lin. Ia membunuh 1 kelas medium level 1 binatang buas dan 4 kelas rendah level 1 binatang buas. Lin Ningxian sedikit puas setelah mendengar hasilnya. Lagi pula, ia masih berusia 15 tahun dan ini adalah pertama kalinya ia ikut serta dalam perburuan di Gunung Raja. Hasil yang ia dapatkan benar-benar mendemonstrasikan talenta yang ia miliki. Ia menjadi besar kepala dan menganggap remeh Zhang Ruochen, seperti yang dilakukan oleh Pangeran ke-6 Zhang Mi. Ini adalah pertama kalinya bagi kita ikut serta dalam perburuan di Gunung Raja. Dan, ia tidak mampu berburu satu pun binatang buas. Inilah perbedaan sesungguhnya antara kita. Pikirnya secara arogan. Performa yang ditampilkan oleh Lin Ningxian berhasil membuat orang-orang tersanjung. Orang-orang mulai membicarakan dirinya. Putri dari Lin Fengxian sungguh luar biasa. Ia berhasil membunuh seekor binatang buas dari kelas medium level 1 pada usia 15 tahun. Benar-benar bertalenta. Ia akan memiliki masa depan yang cemerlang. Berikan dia 2 tahun lagi untuk berlatih. Aku yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengalahkan dia di penilaian akhir tahunan selanjutnya. Hoa! Seketika terdengar suara takjub yang muncul dari kerumunan yang berada di lapangan kerajaan. Beberapa ksatria nampak sombong, seperti Situ Linjiang, peringkat pertama jenius dari keluarga Situ, juga pangeran kelima dan Sue Kai. Ketiga ksatria ini berada pada tingkat pengolahan yang lebih tinggi yakni tingkatan akhir dari alam kuning, di mana mereka memiliki kekuatan yang cukup mumpuni. Setiap dari mereka bersaing ketat untuk menduduki peringkat tertinggi. Peringkat 6.
Sue Hongqin dari keluarga menteri. Ia berhasil membunuh 2 kelas medium level 1 binatang buas. Peringkat 5. Luo Cheng dari keluarga Jenderal Zenan. Ia berhasil membunuh 2 kelas medium level 1 binatang buas dan 1 kelas rendah level 1 binatang buas. Peringkat 4. Sue Kai. Juga dari keluarga menteri. Ia berhasil membunuh kelas rendah level 1 binatang buas dan 2 kelas rendah level 1 binatang buas. Sue Kai terdiam dan kecewa mendengar hasilnya. Ia tidak percaya bahwa ia tidak masuk dalam 3 besar. Ia sungguh meyakini bahwa ia akan menjadi juara atau mungkin yang kedua. Ini pasti ada kesalahan, kata Sue Kai, dengan tatapan matanya yang dingin bersamaan dengan tinju yang ia kepalkan. Pangeran kelima dan Situ Linjiang tersenyum puas ketika mereka mendengar bahwa Sue Kai berada pada urutan keempat. Mereka tahu bahwa kesempatan untuk memenangkan hadiah menjadi lebih besar. Apalagi saat lawan tangguh mereka tidak berada pada 3 peringkat teratas. Kemudian, tidak lama setelah itu, senyum itu hilang. Peringkat ketiga. Pangeran kelima Zhang Min yang berhasil membunuh 4 kelas medium level 1 binatang buas dan seekor kelas rendah level 1 binatang buas. Peringkat 2. Situ Linjiang dari keluarga Situ yang berhasil membunuh 5 kelas medium level 1 binatang buas. Peringkat pertama. Dan pemenang dari perburuan di Gunung Raja adalah Pangeran ke-9, Zhang Ruochen. Ia berhasil membunuh 1 kelas superior level 1 binatang buas dan 2 kelas medium level 1 binatang buas. Setelah peringkat 3 terbesar diumumkan, setiap orang yang berada di lapangan kerajaan benar-benar terkejut dan kehilangan kata. Mereka semua menatap Zhang Ruochen. Mereka tidak bisa percaya bahwa ia telah mengalahkan para ksatria terkuat dari Yunwu Commandery. 1 detik kemudian, seluruh lapangan kerajaan menjadi bising. Oh Tuhan! Pangeran ke-9 membunuh seekor kelas superior level 1 binatang buas. Kau tahu, setiap satu dari binatang buas dari kelas superior level 1 adalah memiliki kekuatan yang setara dengan puncak tingkatan dari alam kuning. Ia baru saja mencapai tingkatan fajar dari alam kuning. Bagaimana mungkin ia bisa melakukannya? Ini luar biasa. Dalam jangka 3 bulan latihan, kekuatan miliknya telah mampu mengungguli kelas superior level 1 binatang buas. Ini sungguh luar biasa. Petik 2 titik. Di lapangan kerajaan, sebagian besar orang-orang yang menyaksikan menjadi tercengang dan bingung. Dalam 10 tahun terakhir penilaian akhir tahunan, hanya ada 1 ksatria yang mampu membunuh kelas superior level 1 binatang buas yakni Pangeran ke-7. Sekarang, Pangeran ke-9 telah menjadi satu-satunya yang mampu membunuh kelas superior tingkat 1 binatang buas dalam 1 dekade terakhir. Komandan Pangeran Yunwu sangat bangga. Ge Qian, ambilkan busur raksasa sekarang juga. Aku ingin secara langsung memberikan pada putra ke-9ku. Ia berkata, sangat bangga. Tunggu. Zhang Ruochen yang mengalahkan 43 ksatria mengeluarkan kata. Berhasil membunuh seekor kelas superior level 1 binatang buas adalah hasil dari kerjasama. Putri ke-9 komandan dan saya membunuhnya bersama. Saya tidak berhak mendapatkan hadiah sendirian. Putri ke-9 komandan berjalan dan berdiri di samping Zhang Ruochen. Ia menambahkan, Ayah, saya tidak akan berhasil melakukan perburuan jika tidak dibantu oleh saudara ke-9. Ia menyelamatkan saya dari cakar binatang buas. Sesungguhnya, saya tidak membantu apa-apa ketika kami berhasil membunuh kelas superior level 1 binatang buas. Haha. Putra ke-9ku. Kepada siapa aku harus berikan busur raksasa ini? Kau yang memutuskan. Komandan Pangeran Yunwu terlihat menjadi lebih bangga saat mendengar apa yang dikatakan oleh Zhang Ruochen dan Zhang Yuxi. Zhang Ruochen merespon, Ayah, tolong berikan busur raksasa ini kepada saudari ke-9. Saya lebih nyaman bertarung menggunakan sebuah pedang, bukan busur.
maka saya sepertinya tidak akan pernah menjadi unggul dengan senjata itu. Zhang Ruochen tidak menunggu persetujuan ayahnya. Ia mengambil busur raksasa dan memberikannya kepada putri ke-9 komandan. Ruochen, mengapa? Tanda tanya. Putri ke-9 komandan benar-benar tersanjung. Meskipun ia sangat menginginkan busur raksasa itu, hati kecilnya masih berkata bahwa Zhang Ruochen lebih pantas untuk memilikinya. Zhang Ruochen berkata santai namun meyakinkan. Kau berhak untuk ini. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan mampu membunuh seekor rusa api hijau. Di samping itu, kita masih harus bertarung di kompetisi seni bela diri. Jika aku memenangkan kompetisi, hadiahnya tentu akan lebih besar. Baiklah, jika kau memaksa. Dan ketika itu sampai pada kompetisi seni bela diri, kau harus mengeluarkan seluruh kekuatanmu untuk menang. Dengan kemampuan yang kau miliki, aku sangat yakin bahwa kau akan masuk pada 5 besar. Putri ke-9 komandan menerima busur raksasa dengan antusias. Ia mengelus tali busur hitam itu dengan lembut. Kata-kata hilang, dan tidak mampu menggambarkan betapa senang dan bahagianya ia saat ini. Zhang Ruochen memiliki alasan yang kuat saat memilih untuk memberikan busur raksasa itu kepada putri ke-9 komandan. Pertama, ia berada di sana untuk membantunya membunuh seekor rusa api hijau. Juga, ia salah satu yang memiliki ketulusan dan ingin berteman dengan Zhang Ruochen. Karena Zhang Ruochen dan Selir Lin selama ini telah dikucilkan oleh keluarga istana. Meskipun ia telah menunjukkan kemampuannya, namun jarak antara ksatria yang sesungguhnya dengan dirinya sendiri adalah masih teramat jauh. Dengan memiliki seorang sekutu, setidaknya ia dapat meningkatkan derajat keluarganya. Ronde ketiga adalah kompetisi seni bela diri. Hanya para ksatria yang berhasil membunuh binatang buas yang bisa melaju ke ronde selanjutnya. Peringkat 5 besar akan mendapatkan hadiah yang sangat bernilai. Mereka akan memiliki akses memasuki kolam malaikat untuk melatih kemampuan mereka. Para pemenang tentu akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, setiap ksatria yang memasuki ronde ketiga diseleksi dengan baik sebelum akhirnya harus berkompetisi lagi. Pangeran kelima menjadi penasaran dan berkata, "Saudara ke-9ku, kau benar-benar misterius. Mari kita lihat siapa yang terbaik di ronde ketiga." Zhang Ruochen merespon santai. "Jika aku berhadapan dengan kau di arena pertarungan, aku takut kita akan bertarung." Zhang Ruochen seseorang sedang menatapnya. Ia menoleh ke arah Lin Ningxian yang berdiri di kejauhan. Lin Ningxian sangat cantik. Tubuhnya memiliki postur yang sempurna. Bibir merah yang berkilau. Badan yang ramping. Dan betis yang panjang selalu berhasil menarik perhatian orang-orang. Lin Ningxian tidak menyangka begitu cepat perubahan Zhang Ruochen dalam 3 bulan terakhir. Bahkan Zhang Ruochen mampu membunuh seekor kelas superior level 1 rusa api hijau. Meskipun ia salah satu dari mereka yang memandang rendah Zhang Ruochen, ia tetap mengapresiasi perjuangan yang telah ditunjukkan sejauh ini. Lalu, Lin Ningxian telah menguasai teknik tingkatan pedang pengikut hati, dan berada pada teknik pedang kelas rendah tingkatan ruh. Jika ia bertarung melawan Zhang Ruochen di arena pertarungan, ia sungguh yakin bahwa ia dapat mengalahkan Zhang Ruochen. Mereka yang mampu berada pada peringkat 10 terbaik dari perburuan di Gunung Raja mendapatkan kesempatan untuk melewati tahapan eliminasi dan langsung menuju pada ronde selanjutnya. 22 ksatria lainnya harus bertarung satu dengan yang lain, dan 6 dari mereka yang dapat melanjutkan ke ronde selanjutnya. Total keseluruhan adalah 16 ksatria yang akan bertarung di ronde selanjutnya. Setelah 4 jam, tahapan eliminasi telah selesai. 6 ksatria, termasuk pangeran ke-6, putri ke-9 komandan, mendapatkan kesempatan untuk melaju ke ronde selanjutnya. 6 pemenang, bersamaan dengan 10 ksatria terbaik dari perburuan di Gunung Raja, akan bertarung satu sama lain di ronde selanjutnya. Tanpa berlama-lama,
Turnamen akhir dimulai. Ronde 1. Putri ke-9 Komandan. Zhang Yuxi melawan Lin Ningxian dari keluarga Lin, kata jenderal yang memakai armor kilin. Tidak seorang pun menduga bahwa ronde pertama adalah pertarungan antara dua gadis tercantik di kota Yunwu. Maka, itu seketika mampu menciptakan intensitas tersendiri di barisan penonton. Orang-orang yang datang di lapangan kerajaan tidak sabar untuk segera menyaksikan pertandingan. Episode 25. 8 Besar. Baik Lin Ningxian maupun putri ke-9 Komandan, Zhang Yuxi, baru saja menembus tingkatan medium dari alam kuning 3 bulan belakangan. Putri ke-9 Komandan melangkah menuju arena pertarungan. Ia menggenggam senjata suci bela diri berwarna hijau. Pembawaan diri yang elegan serta lembut adalah sama indahnya dengan seorang pelukis. Ia berdiri di tengah-tengah arena pertarungan. Kemudian, giliran Lin Ningxian menyusul masuk, menuju arena pertandingan. Sebuah senyum tersungging dari ujung bibir Zhang Yuxi sambil berkata, "Ningxian, aku dengar kau telah menguasai tingkat pedang pengikut hati. Aku penasaran seberapa kuatnya dirimu saat menggunakan teknik itu. Aku tidak sabar untuk mengujinya denganmu." Kling. Tanpa berlama-lama, Zhang Yuxi mengayunkan lengan dan membuat sarung pedangnya terlepas dan mengarah ke Lin Ningxian. Gelombang air biru. Putri ke-9 Komandan memahami bahwa Lin Ningxian adalah lawan yang tangguh, maka ia harus berhati-hati ketika melawan Lin Ningxian. Oleh karena itu, teknik yang Zhang Yuxi gunakan adalah berasal dari kelas rendah tingkatan manusia. Saat ia mengayunkan pedangnya, 7 bayangan pedang muncul. Lambat laun bayangan itu menjadi 49. 49 bayangan pedang pelan-pelan menyatu dengan gelombang air biru yang ada di udara. Bayangan itu menciptakan suara gelombang air dan terbang ke arah Lin Ningxian. Lin Ningxian masih berdiri tegak. Ia tidak bergerak 1 inci pun. Ia menggenggam tangan Zhang Yuxi yang membawa pedang dan memandang matanya tajam. Ketika gelombang air mengenai Lin Ningxian, ia menghunuskan pedangnya, sehingga gelombang air itu terbelah. Dan itu berhasil menahan setiap teknik yang dikeluarkan oleh Zhang Yuxi. Putri ke-9 Komandan Zhang Yuxi menyadari bahwa Lin Ningxian dapat menghalau setiap teknik yang ia keluarkan. Maka ia mencoba untuk menggunakan teknik lain. Teknik pedang yang ditampilkan oleh kedua gadis cantik ini menjadi lebih seru dan intensif. Sampai saat ini, Lin Ningxian belum goyah. Ia berdiri tegak tanpa menggerakkan kakinya. Ia hanya di sana, berdiri seperti patung. Lin Ningxian berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus menghalau segala taktiknya dengan pedang kuatku." Berdiri di luar arena pertandingan, Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya pelan dan berpikir, Lin Ningxian telah mencapai teknik tingkatan pedang pengikut hati dalam keterkaitannya dengan pemahaman pedang. Dan Yuxi terjebak dalam teknik permainan pedang miliknya. Ketika mereka bertemu dan bertarung secara langsung, meskipun mereka sama-sama berada di tingkatan pengolahan yang sama, Yuxi adalah petarung yang lebih lemah. Dalam 10 langkah ke depan, Yuxi akan kalah dalam pertarungan. Kemudian, sesuatu yang mencengangkan terjadi di arena pertarungan. Lin Ningxian secara aktif menyerang Zhang Yuxi. Ia melangkah maju dan mengayunkan lengannya hingga menciptakan percikan bunga-bunga dari pedang miliknya. Percikan bunga-bunga itu terbang di udara. Zhang Yuxi tidak dapat menangkis dan hanya terdorong mundur. Lin Ningxian meningkatkan kesempatan dengan terus menyerangnya. Setelah semua serangan dan pertahanan yang ditampilkan oleh kedua gadis cantik ini, Lin Ningxian menghentikan gerakan pedangnya. Ujung pedang Lin Ningxian berada tepat di dada putri ke-9 Komandan. Lin Ningxian berkata dengan bangga, "Putri, kau telah kalah." Putri ke-9 Komandan mengendurkan pedang air biru miliknya dan keluar dari arena pertarungan. Ia sangat kecewa dan bingung ketika berjalan menuju ke Zhang Ruochen. Lalu bertanya, "Saudara ke-9,
Tingkat pengolahanku melebihi ksatria-ksatria lain. Mengapa aku bisa kalah dalam waktu yang cukup cepat? Pemahaman pedang milikmu. Dalam keterkaitannya dengan tingkatan pemahaman pedang, kau masih harus belajar banyak untuk dapat menyusul Lin Ningxian. Tunggu ketika kau telah mencapai teknik tingkatan pedang pengikut pikiran, maka kau akan memahami semuanya. Terang Zhang Ruochen. Ronde kedua dimulai. Dua ksatria yang berada di tengah-tengah arena pertarungan adalah Guli dari keluarga Gu dan Situ Lin Jiang dari keluarga Situ. Lin Hai adalah jenius termuda dari keluarga Situ. Jarak antara kemampuan mereka sangat kentara. Situ Lin Jiang menendang keluar Guli dari arena pertarungan dengan hanya 3 kali gerakan. Guli tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Pertandingan kelima. Pangeran ke-9. Zhang Ruochen melawan Bai Wanli dari keluarga Bai. Jenderal mengumumkan nama-nama ksatria yang akan bertanding. Zhang Ruochen dan Bai Wanli melangkah ke dalam arena pertarungan pada waktu yang bersamaan. Performa Zhang Ruochen dalam 2 ronde pertama adalah benar-benar menakjubkan dan itu berhasil meninggalkan keterkejutan di kepala para penonton yang hadir dan menyaksikan pertarungan. Ia mendapatkan perhatian dari semua ksatria yang datang ke penilaian akhir tahunan. Semua ksatria ini menjadi penasaran terhadap kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Zhang Ruochen. Di luar arena pertarungan, Lin Ningxian, Putri ke-9 Komandan, Pangeran ke-5, dan Pangeran ke-6, kesemuanya sedang menatap Zhang Ruochen. Mereka penasaran apakah ksatria tingkatan Fajar mampu mengalahkan ksatria tingkatan medium. Bai Wanli adalah peringkat nomor 8 dalam perburuan di Gunung Raja. Tingkat pengolahan miliknya telah mencapai tingkatan medium dari alam kuning. Ia adalah ksatria tangguh yang mampu membunuh seekor banteng buas dengan tangan kosong. Pangeran ke-9. Kau telah berkata bahwa kau pandai menggunakan pedang. Dan sial. Itu bukan teknik yang aku kuasai. Maka agar lebih adil, mari bertarung tanpa menggunakan senjata. Bagaimana menurutmu? Bai Wanli bertanya pada Zhang Ruochen. Tentu. Mari kita bertarung dengan tinju. Zhang Ruochen menjawab santai. Seperti ia tidak peduli tentang menang kalah dalam pertarungan. Di luar arena pertarungan, sebagian besar ksatria dan penonton mengerutkan dahi sampai-sampai alis mereka hampir bersentuhan satu sama lain. Mereka nampak kebingungan karena keluarga Bai adalah master dari teknik tinju. Mereka tidak memahami bagaimana mungkin Zhang Ruochen dengan mudah menyetujui permintaan Bai Wanli. Faktanya adalah tingkat pengolahan Zhang Ruochen berada 1 tingkat lebih rendah dari Bai Wanli. Di samping itu, ia menyetujui permintaan Wanli untuk bertarung tanpa pedang. Ia nampaknya akan mudah dikalahkan. Ha! Bai Wanli berteriak dan mengumpulkan tenaga Qi di tubuhnya. Ia melepaskan teknik bela diri, tinju pembunuh, dari kelas menengah tingkatan manusia. Jelek. Batu-batu di arena pertarungan pecah karena kekuatan langkah Bai Wanli. Ia seketika berlari menuju Zhang Ruochen dan mengarahkan tinjunya ke dada Zhang Ruochen. Dengan teknik kekuatan dari kelas rendah tingkatan manusia, Bai Wanli melepaskan tenaga setara kekuatan 9 banteng. Di tangannya nampak percik-percik petir. Itu berkilau menyelimuti tangannya, dan berkumpul di tinjunya. Zhang Ruochen masih berdiri dengan kaki kanan yang ia tekukkan sedikit. Otot-otot di kakinya, di punggung, dan di tangannya. Kekuatan dari setiap inci tubuhnya bersinergi bersama. Jelek. Pada saat semua kekuatan terkumpul di tinju Zhang Ruochen, ia melepaskan tinjunya ke arah Bai Wanli dan itu mengenai tinju dari Bai Wanli. Tinju mereka bertemu di satu titik. Krek. Terdengar suara tulang-tulang yang patah. Cukup keras. Kau kalah. Kata Zhang Ruochen mengingatkan. Krek. Bai Wanli menggenggam lengannya yang patah, seolah ia tidak bisa merasakan tangannya. Ia mengambil beberapa langkah mundur. Ia menatap Zhang Ruochen dengan terkejut, dan bertanya, kau benar-benar bisa menangkis tinjuku.
Bagaimana kau? Bukan hanya Bai Wanli, tetapi hampir semua ksatria muda yang berada di luar arena pertarungan menjadi bingung dengan apa yang mereka saksikan. Zhang Ruochen baru saja mengalahkan master dari teknik tinju. Meskipun tinju Bai Wanli setara dengan kekuatan 9 banteng, Zhang Ruochen tidak perlu menggunakan teknik tertentu dan hanya menghancurkan lengan Bai Wanli dengan satu pukulan. Dalam keterkaitannya dengan ksatria tingkatan fajar, ini sungguh tidak masuk akal. Hanya para ksatria yang lebih tua, mereka berada di tingkat pengolahan yang lebih tinggi. Untuk itu mereka dapat membaca apa yang dilakukan oleh Zhang Ruochen. Lengan Master Bai tidak hanya hancur, tetapi juga terkilir, kata jenderal yang mengenakan armor kilin. Terkilir? Bagaimana mungkin? Aku sangat yakin bahwa Pangeran ke-9 hanya menahan tinju Wanli. Bagaimana mungkin itu dapat membuat lengan Wanli terkilir? Kata ksatria muda yang sesaat terakhir menjadi betul-betul frustasi. Ia gagal memahami. Jenderal yang mengenakan kilin armor menjelaskan. Pengoptimalan kekuatan yang dilakukan oleh Pangeran ke-9 adalah istimewa dan berada pada posisi terbaiknya. Sehingga kekuatan yang ia lepaskan dari setiap inci otot-otot dan tulang-tulangnya bersinergi dengan sempurna. Lebih jauh, ketika ia melepaskan tinju, kekuatan dari teknik tinju miliknya mengandung tenaga yang luar biasa. Tenaga yang ia lepaskan hanya berlangsung sepersekian detik. Jika ksatria biasa seperti kalian tidak sanggup menyadarinya, ku beritahu bahwa meski dengan tingkat pengolahan milikku, aku sepertinya belum juga mampu menahan tinju dari Zhang Ruochen. Seseorang yang mengomentari teknik Zhang Ruochen adalah Ge Qian, penjaga keamanan Komandan Pangeran Yunwu. Tidak ada satu orang pun yang berani mempertanyakan apa yang baru saja dikatakan oleh ksatria tangguh tersebut. Aku tidak percaya betapa kuatnya Pangeran ke-9. Oh Tuhan, ia baru saja memulai latihan seni bela diri 3 bulan lalu. Aku bertaruh bahwa Pangeran ke-7 pun tidak sekuat dia. Setelah penilaian akhir tahunan yang diselenggarakan tahun ini, aku sangat yakin bahwa nama Pangeran ke-9 akan didengungkan di seluruh Yunwu Commandery dan ia akan menjadi ksatria yang paling berpengaruh dari para ksatria muda. Zhang Ruochen keluar dari arena pertarungan dan meninggalkan kekaguman dari bangku penonton. 3 pertarungan lagi maka acara akan selesai. 8 besar ksatria yang bertanding akan mengerucut menjadi 4 besar. Dan itu sudah bisa dikonfirmasi. Ksatria yang bertanding di 8 besar adalah Pangeran ke-5, Situ Linjiang, Sue Kai, Zhang Ruochen, Lin Ningxian, Luo Cheng, Lin Tianwu, dan Pangeran ke-6. Melaju ke ronde 4 besar adalah semifinal, di mana itu akan menjadi pertandingan antara 4 ksatria yang memiliki kekuatan dominan. Itu berarti bahwa ksatria yang bertarung di babak selanjutnya akan menjadi 5 besar dari ksatria yang memiliki akses berkunjung ke kolam malaikat untuk berlatih. Ronde pertama. Pangeran ke-9. Zhang Ruochen melawan Lin Ningxian dari keluarga Lin, kata jenderal mengumumkan. Ketika Zhang Ruochen mendengar siapa lawan selanjutnya, dan itu adalah Lin Ningxian, ia menatap ke langit dan berkata, sungguh suatu kebetulan. Ia kemudian menatap Lin Ningxian. Pada saat itu, Lin Ningxian juga memaku matanya pada Zhang Ruochen. Putri ke-9 komandan yang berdiri di samping Zhang Ruochen tersenyum, lalu berkata, Saudara ke-9, aku tahu bahwa kau mencintai Lin Ningxian tetapi ia tidak mencintaimu. Oleh karena itu, jangan sampai lengah. Berikan seluruh kekuatanmu dan balaskan dendamku. Zhang Ruochen dengan perlahan melangkah ke arena pertarungan. Oh, saudara sepupu. Aku tidak menyangka bahwa kau akhirnya mendapatkan tanda suci pada usia 16 dan setelahnya kau berubah drastis. Juga waktu terbaik untuk berlatih telah terlewati. Dan performa milikmu masih saja memukau. Lin Ningxian berkata lembut dengan sebilah senyum di wajahnya yang cantik. Ia berdiri elegan dan berhadap-hadapan dengan Zhang Ruochen.
Ia tersenyum lalu sedikit tertawa. Dan itu benar-benar memperlihatkan betapa murni kecantikan yang ia miliki. Setelah melihat pertarungan antara Zhang Ruochen dan Bai Wanli, Lin Ningxian benar-benar menjadi kagum dengan Zhang Ruochen dan ia berhenti memandang rendah lelaki itu. Ia akhirnya menyadari bahwa ksatria yang sedang berdiri di depannya bukan lagi seorang pecundang seperti hari-hari lalu. Sekarang, ia adalah seorang jenius seni bela diri. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia tidak yakin bahwa ia mampu mengalahkan Zhang Ruochen. Memang, ia sekarang mulai meyakini bahwa Zhang Ruochen lebih menakutkan daripada pangeran kelima, si Tu Linjiang, dan juga Sue Kai perihal teknik atau talenta mereka dalam seni bela diri. Dan itulah yang akhirnya membuat Lin Ningxian menjadi tidak percaya diri. Tentu, ia tetap meyakini bahwa Zhang Ruochen tidak akan tega menggunakan pedang dan mengayunkan ke arahnya karena ia tahu betapa lelaki itu sungguh mencintainya. Kembali ke masa lalu, Zhang Ruochen yang menunggu di luar kediaman Lin sepanjang malam, pada saat musim salju, hanya demi membuat Lin Ningxian tersanjung. Keesokan paginya, ketika Lin Ningxian keluar dari kediaman dan membangunkan Zhang Ruochen, ia menyadari bahwa ketahanan fisik Zhang Ruochen saat itu sangatlah rapuh. Sebelum akhirnya ia menjadi Zhang Ruochen yang baru setelah mendapatkan tanda suci. Setelah malam itu, kesehatan Zhang semakin memburuk dari waktu ke waktu, sehingga apa yang sanggup ia lakukan setelahnya hanya berbaring lemah di ranjang. Suatu kali Lin Ningxian menjadi ilfil. Meskipun seorang Zhang Ruochen pernah menunggu dirinya sepanjang malam pada saat musim salju. Namun, Lin Ningxian masih menganggap bahwa Zhang Ruochen tidaklah pantas untuk mendapatkan perhatian darinya. Akhirnya, setelah apa yang terjadi, sekarang segala sesuatunya telah berbeda. Zhang Ruochen yang berdiri di depannya hari ini adalah seorang jenius seni bela diri. Dengan menyadari bahwa seorang jenius yang berada di depannya masih mencintai dia, Lin Ningxian menjadi berbunga. Segala anggapan buruk terhadap Zhang Ruochen hilang seketika. Saudara sepupu, apa kau berpikir kita harus bertarung? Kau pasti menyadari betapa berartinya untukku jika aku masuk ke semifinal. Lin Ningxian berkata lembut dan ingin memanfaatkan kesempatan dari seorang lelaki yang mencintainya. Terdapat sebuah godaan dari tatapan matanya. Pandangan matanya berkilau dan terlihat manja saat ia menatap Zhang Ruochen. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.